taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mangken maneka kelas umum, maka tenggula tak akan melanjut yang kemarin di aliyah, di calon tugas. Tenggula akan menjelaskan tentang haid secara umum sekali itu. Tak perlu sedetil mungkin, tidak. Karena banyak yang belum pernah belajar, belum pernah mengenal haid, terutama di kelas-kelas bawah menikah. Bagi perangaki, siapa tahu deki ketika sudah di kelas atas nyampe aliyah punya kesempatan untuk belajar haid, mulai makin sudah punya ancang-ancang. Tapi mumpung ki belum pernah belajar haid sama sekali, nanti di aliyah calon tugas kita akan menggodok agar nanti di tempat tugas bisa ngajar haid. Ampun ki. Bismillahirrahmanirrahim. Haid adalah atau darah yang keluar dari seorang wanita itu hukumnya terbagi menjadi 3. Hukum darah yang keluar dari seorang wanita terbagi menjadi 3. Lah ini semua ulama sepakat bahwa hukum darah yang keluar dari seorang wanita itu hukumnya ada 3. Tidak ada lagi. 3, semuanya sepakat. Ulama sepakat bahwa darah yang keluar dari seorang wanita itu hukumnya bertelok. Nomor situng hukum haid, 2 hukum nifas, telok hukum istihadah. Dari 3 hukum darah tersebut, maka tenggula sareng panjenengan harus paham. Situng persitung harus paham. Yang dinamakan atau yang dimaksud dengan darah haid adalah napa? Yang dimaksud dengan darah nifas adalah iki penapa? Dan yang dimaksud dengan darah istihadah adalah penapa? Itu harus paham. Kita harus paham, harus oning tung situng sedetil-detil lah, harus oning. Kalau kita paham oning tentang hukum darah, maka bukan hanya kita yang seneng punga, maka nanti istri-istri kita, teman-teman hidup kita, epok-copok akan merasa pokok. Nanti sampian itu akan jadi tumpuan harapan para wanita di rumah ketika kita faham tentang hukum darah. Di Al-Quran dijelaskan wa yas'alunaka anil mahid. Nanti Muhammad, orang-orang akan bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah Muhammad, kabala Muhammad, bahwa haid itu adalah sebuah kotoran. Haid itu adalah kotoran. Ketika orang bini keluar darah haid, maka
itu berarti orang bini itu dalam keadaan kotor. Maksudnya apa? Perempuan yang sedang haid tidak boleh diliuli. Tahu liuli? Saya rubah. Ketika orang bini sedang haid karena kotor, maka tidak boleh mengerjakan sholat, tidak boleh berpuasa, dan kewajiban-kewajiban lain yang diharamkan bagi orang haid. Jadi haid itu adalah kul huwa adzan, sesuatu yang dianggap kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, ketika perempuan sedang haid maka jauhi mereka. Cek mak semain jepon. Orang bini ketika haid jangan didekati. Nanti sambian punya bini nanti ya, bini-bini jempol. Nah, ketika nanti bini-bininya itu nanti sedang haid, maka sampian tidak boleh, tidak diperkenankan untuk mendekat. Tidak diperkenankan untuk mendekat. Maksud mendekat di situ adalah tidak boleh tidak boleh bersetubuh. Patokannya adalah ma bainas surrati warrukbati, sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Tahu ya? Sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut itu tinggalkan ketika orang bini sedang haid. Nah, di luar pusar dan lutut di mana? Ya ke atas pusar. Atau ke bawah lutut, mana? Kikil ke bawah. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Misalkan di luar ma bainas surrati warukbati, maka boleh, tidak apa-apa. Di mana itu? Mau naik gunung silakan. Mau turun gunung juga silakan, tidak apa-apa. Gunung Bangoy. Paham kan ya? Wala taqrabuhunna, jauhi. Wala taqrabu, jangan dekati ketika perempuan sedang haid. Hatta yadhur, sampai perempuan itu soceh, sampai suci. Maksudnya suci adalah ampet dari haid. Mun ampet ngereng kesokena. Ngeng. Faktu nisaukum harsul lakum. Di ayat lain itu, bini-binimu itu adalah harsul lakum, ladang bagimu. Bini itu ya, istri itu adalah ladang bagi kita. Faktu harsakum annasyitum. Tahu ladang? Kalau kita mau nanam padi harus punya ladang. Mau nanam tembakau harus punya ladang, sabar. Nah, kalau sudah bercocok tanam di Sabe, apa itu? Bekoh padi. Nah, maka nanti kita insya Allah bekal dapat uang tembakau, akan dapat panen padi. Nah, istri-istri itu adalah harsul lakum, seperti ladang, tempat untuk bercocok tanam. Kalau kita bercocok tanam, maka insya Allah nanti akan punya anak bini ya. Akan punya anak. Karena istri itu adalah tempat bercocok tanam, maka faktu harsakum annasyitum, datangilah ladangmu itu harsakum annasyitum, dari manapun kamu mau. Kamu punya ladang sawah timur, din tibi, kamu alan dua di timur boleh.
Ya nama di berek pun tidak apa-apa. Jadiin saya, anam di lauk. Boleh landuk di lauk. Wanjolah anam di dojek, pelan punya rebana di lauk. Boleh tak apa-apa. Anam di dojek. Mak agak tak nyaman mun di pengkir sumpama di berek tak nyaman, di timur tak nyaman, di lauk di dojek tak nyaman. Loncak ke tengah. Sumpama. Langsung anam di tengah, landuk di tengah. Boleh tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu hak kita itu. Ladang itu, sabah itu, mau dilanduk dari manapun terserah. Itu mau semau kita, terserah, tidak apa-apa itu. Lah, fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangi ladangmu dari manapun kamu mau. Mau depan, belakang, samping, kanan, jungkir balik pun tidak apa-apa. Paham ya? Paham ya? Faida tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ketika istri-istri kita itu sudah ampet dari haid, suci dari haid, maka fa'tuhunna, datangi mereka, min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersuci dan menyukai orang-orang yang bertobat. Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Ayat ini menjadi patokan bagi ulama dan dibahas. Darah itu dibahas dan kemudian hukumnya disimpulkan oleh para ulama. Disimpulkan berarti orang bini itu adalah seseorang yang keluar darah, dan darah yang keluar itu ada ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaatin. Di antaranya ketika sedang keluar darah haid tidak boleh mengerjakan tidak boleh melakukan puasa, tidak boleh sholat puasa, baca Quran, nyeting Quran, haji boleh, tidak apa-apa ke sana, nunggu di sana nanti. Itu ayat. Kemudian ada hadis, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Hadisnya, hadis yang masyhur tentang haid ini adalah hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah haid adalah syai'un, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah bagi anak cucu perempuan Nabi Adam, bagi keturunan perempuan Nabi Adam. Jadi haid itu adalah khusus bagi orang bini, tidak pernah terjadi pada orang laki keluar darah haid, dada. Tidak pernah tercatat dalam sejarah, dalam buku-buku, dalam kitab-kitab pada orang laki haid, tidak ada itu. Tidak ada. Kenapa? Karena keluar darah itu hanya untuk kaum perempuan, hanya untuk orang hanya untuk orang bini. Sobung orang laki haid, sobung orang laki keluar darah, tidak ada menikah. Tapi sampean tak usah. Tapi pun berdeng katanya, jawab klero ya, mata sholat haid, jangan, sampean tidak haid, mata sholat haid, tak boleh. Orang bini ada alasan tak sholat, keluar darah haid, orang bini bisa diterima. Kalau laki-laki tidak bisa. Kita tidak bisa beralasan haid, tidak bisa, karena orang laki tidak pernah keluar darah, hanya orang bini keluar darah haid. Kalau misalkan nanti ada orang laki ganti kelamin jadi reng bini, yang tadinya begini kemudian dirubah menjadi begini, itu tidak akan pernah terjadi keluar darah, tidak akan pernah mengalami haid. Paham ya? Reng laki walaupun ganti kelamin jadi bini, maka tidak akan pernah haid.
Kenapa tidak pernah haid? Karena haid itu hanya untuk kaum perempuan. Tidak ada orang laki haid, tidak ada. Menurut ilmu kedokteran, ya, menurut dokter, orang bini itu haid karena orang bini itu punya sel telur. Orang bini haid karena orang bini punya sel telur. Orang laki tidak punya sel telur, makanya sobung orang laki sobung orang laki rembi. Anak paring laki mak sobung ring laki ngandung, pola nereng laki tidak punya sel telur. Yang ada ring laki punya sperma, tidak punya sel telur, tidak ada. Maka dari laki sobung orang laki ngandung. Sebeda orang laki raja tabuun badeng. Mending ngandung menikah raja tabu. Mengandung tidak. Yang beda orang bini apa lagi? Sebeda orang ngandung menikah orang bini beni orang laki. Paham ge? Nah, ini tentang haid. Kemudian ayat hadis dikaji oleh ulama dan disimpulkan hukum darah yang keluar dari seorang wanita adalah haid, nifas dan istihadah. Ingatin panika. Haid ni kepauning apa takribnya haid? Apa yang dimaksud dengan haid? Apa definisi haid? Harus oning. Santri Taman Sari ini harus terpinter head, ya. Kenapa? Karena di luar, di masyarakat kita itu sekarang itu sudah dikenal dengan ilmu headnya. Taman Sari itu oleh masyarakat luar sekarang sudah dikenal dengan ilmu headnya. Nah, makin generasi selanjutnya panika harus siap, harus berani, harus ikut bertanggung jawab meneruskan pemahaman kita tentang hukum harus santreh Taman Sari panikah oning tentang hukum-hukum darah, tentang haid panikah harus oning, harus panikah. Tidak harus perempuan, tidak. Santri laki harus belajar haid. Siap ke? Siap. Saya lambat belajar haid tahun 2002. Tahun 2002 belajar haid. Belajar haid tahun 2002. Saya tidak pernah haid karena saya laki dan tidak pernah keluar darah, tapi saya lebur, seneng, penasaran, ingin tahu, ingin memahami hukum-hukum darah. Karena penasaran, ingin paham, maka tenggulah punya semangat yang luar biasa belajar haid. Punya apa namanya itu ya? Keinginan yang menggebu-gebu untuk belajar haid. Dari situlah kemudian tenggulah belajar mutlak ibunya meloloh, difahamin terus, ikaji bencak-cak musyawarah. Selain itu saya selalu beli buku-buku haid. Saya lihat buku haidnya Pondok Pesantren Kebun Baru. Saya lihat buku haidnya Pondok Pesantren Tabetah. Saya lihat buku haidnya Banyuanyar. Saya lihat buku-buku haid terbitan pondok pesantren di Jawa, Sidogiri, Pasuru, Sidogiri, Lirboyo, Ploso, semacam. Saya beli, cari di buku-buku, di tuku-tuku buku di Mekasan saya nyari lambo itu, karena saya penasaran, ingin paham tentang hukum darah. Saya belajarnya lambo itu kitab haid pondok pesantren Betet itu. Produsen Betet ada di sana, Cak Madura itu. Saya penasaran, ingin paham, ingin mendalami tentang haid, maka mutlak
mutlak meloloh, iliboli, musyawarah pun cekacah, dikaji, dan akhirnya sedikit demi sedikit, walaupun tidak sempurna, nik sakoni tenggula bisa memahami masalah dere. Kemudian dari situlah kemudian dikembangkan ke masyarakat luar, ke santri-santri, dan akhirnya sampai sekarang Pondok Pesantren Taman Sari oleh masyarakat di luar dikenal dengan kitab headnya. Sekarang Pondok Pesantren Taman Sari oleh masyarakat di luar makin sudah dikenal tentang pemahaman hukum headnya, hukum darahnya. Selanjutnya, kewajiban kita sebagai santri makin untuk melanjutkan, untuk meneruskan perjuangan cekacah sepulambe sudah mengkaji masalah darah, masalah haid panika. Itu panjenengan sampean setuju panika santri siap untuk melanjutkan pemahaman, pengetahuan dan mendalami tentang hukum-hukum darah. Papenter masalah haid iki padahal masalah haid pahami betul hukum-hukum darah panikah. Siapa tahu ku laku andi napaki keluarga araji abini sebini tahuning, maka sampean nanti bisa menjelaskan deka sebini, apalagi bisa apa toh deka orang lain. Bagus panika, bagus. Kitab head panika kecil panika, kecil. Ada yang bahasa Madura, bahasa Indonesia, gampang untuk memahaminya, gampang. Tak melarat tidak, tak sulit punten. Cuma kita butuh ketekunan untuk belajar. Mutlak meloloh dibaca dan dibaca. Saya yakin pada akhirnya akan faham tentang hukum-hukum darah dengan detail. Tidak cuman tahu Rasulullah. Agar nanti bisa paham, pelebur, pepenasaran, pandi himma besar untuk belajar head. Untuk bisa ngerti head panika tidak butuh pinter nahu, tidak ada. Harus pinter ilmu nahu sorob, tidak ada. Tidak butuh ilmu alat, tidak. Kitab head itu tidak butuh pemahaman awal tentang ilmu alat, tidak. Lain dengan yang lain. Kalau sampean mau belajar fikih, hadis, tafsir dan sebagainya, maka dituntut untuk paham nahu dan sorob, karena nahu dan sorob adalah ilmu alat. Mau belajar head tidak dituntut untuk belajar nahu dan sorob, tak usah. Maksud tenggula, walaupun nanti sampian tidak fasih dalam bidang ilmu alat, kalau betul-betul mau belajar head, maka tetap bisa ngerti, tetap bisa paham, walaupun tak pinter ilmu alat, walaupun tak uning sekali semua, tak apa-apa, tetap bisa head, tetap bisa paham tentang hukum-hukum darah pada kita. Sudah. Darah yang keluar dari seorang wanita hukum bertelok situng haid, 2 nifas, telok istihadah. Macam-macam darah yang keluar dari orang bini sebisa untuk dihukum haid dan nifas bernanah macam-macam beda lemak. Nomor situng warna hitam, nomor 2 warna
Nomor telu warna oranye, merah ke kuning-kuningan. Nomor 4 warna kuning dan nomor 5 warna keruh. Tahu hitam? Mun tak tahu warna hitam, celing ke songkok panik ke hitam panik. Tahu warna merah? Mun tak tahu warna congkek marina polem-polna keluar dere merah biasanya. Nggak ada warna merah sini, nggak ada. Itu merah. Itu apa tera itu lampu kecil merah. Merah ke kuning-kuningan warna oranye banyak ini. Mana itu? Ya, merah kuning-kuningan. Mau bukti nyari kasih pemirah? Bukan. Nyari kasih pemirah, papolong ben kasih kuning saloy jadi warna oranye. Gitu. Oranye itu campuran warna merah dan kuning. Nah, kemudian merah, kuning, kuning bentar kapi ini kuning. Kemudian keruh, warna keruh. Apa keruh? Keruh itu warna kuning dan putih, campuran warna kuning dan putih jadi warna keruh itu. Paham ini? Warna darah yang dapat dihukumi haid atau nifas berlema hitam, merah, oranye, kuning, keruh. Hitam, merah, oranye, kuning, keruh. 5. Di luar selema tidak bisa dihukumi haid atau nifas. Apa? Bedoreng bini keluar darah warna biru. Tak bisa dihukumi haid, tidak bisa. Mau dihukumi nifas mari lahir, tidak bisa. Bedoreng bini keluar darah warna pink, tidak bisa. Mau dihukumi haid, tidak bisa. Bedoreng bini keluar darah warna dongker, tidak bisa. Tahu dongker ya? Itu celana ITS itu. Ada orang bini ya keluar darah warna silver, tak bisa dihukumi haid atau nifas, tidak bisa. Bedoreng bini keluar darah warna coklat, tahu coklat? Tak bisa dihukumi haid, tak bisa. Karena sudah di luar benah 5. Hitam, merah, oranye, kuning, keruh. Di luar itu tak bisa dihukumi haid atau nifas. Kalau itu terjadi, dihukumi apa itu? Maka masuk golongan hukum istihadah. Paham ini? Warna-warna darah. Selain warna ada sifat. Darah itu ada sifat. Sifat darah itu ada 4. Situng, kental. 2, berbau busuk. Telok, apa? Kental dan berbau busuk. 4, cair atau tidak kental, tidak berbau busuk. Sifat-sifat darah itu ada 4. Situng, kental. 2, berbau busuk. Telok, kental berbau busuk. 4, tidak kental, tidak berbau busuk atau cair. Ketika nanti perempuan keluar darah, pasti 4 itu, salah satu yang 4 itu, beceng, kental, cair, semua, kental pun cair ling, pasti itu, salah satu 4 itu. Tak mungkin keluar 0,0 keluar dari kor blukor katain nembi, tidak mungkin, tak mungkin begitu, tidak mungkin. Imma mungkin nanti keluar itu kental atau cair, berbau busuk atau tidak berbau busuk, atau bahkan kental berbau busuk sumpama. Ini adalah sifat-sifat darah. Sifat darah, si keluar dari yang bini itu berdempak, kental, berbau busuk, kental berbau busuk, dan tidak kental tidak berbau busuk atau cair. Paham ini? Insyaallah. Kemudian dari hukum darah setelok nomor situng haid 2 nifas telok istihadah. Apa yang dinamakan darah haid? Darah haid adalah darah yang keluar dari seorang wanita dalam keadaan sehat, bukan disebabkan penyakit.
Tetideren head itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita dalam keadaan sehat, bukan disebabkan penyakit. Wanita tersebut sudah mencapai umur wanita head. Depa umur. Berapa umur wanita head? Umur paling sekoni ya. 9 tahun kurang 16 hari tidak genap. Manabi pada orang bini keluar dere umur berapa? 7 tahun. Maka dere tak bisa dihukumi head apa-apa karena tidak mencapai umur head. 7 tahun keluar dere, walaupun memenuhi syarat-syaratnya head tak bisa dihukumi head po karena umur tak ada pak. Lain halnya dengan nifas. Nifas darah yang keluar setelah melahirkan. Mun tak lahir bernifas bagi bila. Tak teman rembi, dia tak teman ke teman bernifas. Tak berpatokan umur, tidak. Nifas itu tidak ada umur, tidak ada. Bedoreng bini umur 7 tahun rembi dan keluar darah, maka dere samarina rembi seumur 7 tahun itu tetap dihukumi dere nifas. Anapa polana marina rembi sobung ketentuan umur sobung. Jadi head adalah darah yang keluar dari seorang wanita dalam keadaan sehat, bukan disebabkan penyakit. Manabi bedoreng bini keluar dere, sedere keluar ke pernikahan karena penyakit. Penyakit apa? Penyakit kelamin. Nah, seumpama. Maka penyakit yang menyebabkan keluar darah itu derena tak bisa dihukumi head. Paham ini? Insyaallah paham. Insyaallah paham panika. Gempang melaratan landu nyoco arao nyelo aing ngangko betoh ngangko bedik karo si melarat karo. Kalau kita belajar head, saya selalu bilang ke murid itu, tak melarat punten, gempang. Asalkan kita tekun, kita konsentrasi penuh, cek mikir bareng luar, kiriman ke orang, tidak bisa. Fokus deka pelajaran head, insya Allah bakun ngerti paham. Tak usah butuh ini dan itu ndak. Selain itu, head itu selalu jadi jadi sarang orang itu jadi permasalahan. Oning ngerti paham, tapi pemahaman mereka selalu elang. Head itu gampang dipelajari, lekas ngerti, lekas oning, tapi lekas elang. Mungkin kita paham bahwa hukum darah itu beda telok head nifas istihadah laku elang berempat tarung ting tanya boleh tanya kiri malam berapa lema tiding benyandera bernandera se hukum head beda lema tanya kiri hukum darah beda senapa ya hubung apalagi kita disodori pertanyaan keluar darah sekian ampat sekian keluar lagi sekian ampat lagi sekian keluar lagi sekian, ampat lagi sekian. Terus kita mau jawab apa? Darah yang keluar banyak kian. Ampat yang banyak itu ya banyak kian. Tak bisa begitu. Kita dituntut untuk paham betul. Ketika ada pertanyaan, berani menjawab sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab head. Siap belajar headnya. Go. Siap. Jadilah penerus tentang hukum-hukum head. Semoga nanti bukan hanya salah satu, banyak satu-satu di antara kita penikah bisa mahir tentang head. Bahkan semoga satu juna santri teman saya bukan hanya bini laki penikah santri laki penikah bisa faham masalah head kalabun sampurna mentur paham akapi penikah mentur paham akapi tak usah kebuatir tak usah yang tenang yang penting ajar
mun tak ajar makin apa tahun ning mun tak ajar terus oning tak ajar tak bisa paningan tak bisa mun terus paham terus ngerti ya, maka tidak ada jalan lain kecuali belajar. Tak ajar paning tak bisa tak kira oning. Maka kalau sudah belajar ada kemungkinan kita bisa ngerti uning alem headnya laku mula betul-betul belajar. Ibu tak ajar tak bisa. Mangkana cek kasengkah tinggal depak kepok compok laku baru ketahuan belum apa-apa. Ada santri bini mengeluh ke saya sini lambat sebelum mondok sapan itu waktu masih di madrasah dan gula ngajar head di madrasah. Baru kemudian setelah di madrasah ternyata orang nakana itu mondok Taman Sari sini itu bini. Kemarin itu bilang ke saya gula kasta diminta waktu di madrasah tak ngungku aki saja head depak kantuh cek melarat agan ndak melarat dan saya head itu gampang asalkan konsentrasi. Itu masih di sana masih di pok compon madrasah pon depak ka Taman Sari mengeluh sudah karena lambat waktu ipok compok madrasah compok tidak belajar dengan tekun cepon. Tidak depak ke Taman Sari ketemu ben head masa merasa kesulitan itu belum pulang ki beri pondok. Apalagi kita punya kesempatan ki beri pondok menikah pas enteng tak ajar deka masalah darah head panikah laku tidak kecopok pas repot. Maka dan gue selalu menekankan paling tidak hukum darah head panika mana bi kesantri bini bisa ikuna aki abentibi bisa membantu pelajaran head ke panika abentibi. Napa boleh bisa nolongin jawab pertanyaan orang lain. Ini justru bagus panika luar biasa panika. Mun sampai bisa jawab dekat pertanyaan orang lain. Tipe semangat untuk belajar head semangat. Jangan putus asa. Walaupun cek melarat gempang. Jangan melarat, kamu hocak melarat saja. Gempang sini kan, gempang. Tak usah kebetir, gempang sini kan. Insyaallah pakun uning, pakun. Siap seiri ya? Seiri. Ajar head. Ajar. Tak usah kebetir. Insyaallah pakun paham, tak usah. Sudah ya? Mungkin nifas, darah yang keluar dari seorang wanita setelah melahirkan. Head itu ada syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya ya, tak perlu dijebarkan sekarang. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Juga ada ketentuan-ketentuan. Lah, mungkin darah yang keluar yang tidak bisa dihukumi head. Darah keluar tidak bisa dihukumi nifas, maka darah yang keluar tersebut dinamakan darah istihadah. Bedoreng bini keluar darah, mau dihukumi head tak bisa, tak memenuhi syarat. Mau dihukumi nifas tak pernah rembi, tak bisa kia. Maka darah tersebut pasti dinamakan darah istihadah. Paham ini? Tidak ada hukum lagi, tidak ada telok itu. Lah, head itu gampang, nifas itu gampang, yang sulit, agak sulit itu mungkin hanya istihadah. Pembahasan tentang darah itu yang sulit di istihadah, baik istihadah head ataupun istihadah nifas. Ini kasih sulit pernikahan. Sebenarnya melarat dah. Mun head gampang, nifas gampang. Istihadah panika sebederat melarat sekoni. Jangankan reng lake, senapa kita tak pernah head, tak pernah
capon istilah naca kanca itu tak praktek. Orang bini sih sudah melolo bulan keluar darah itu masih kesulitan menjawab masalah tibi. Ki arsa melarat, kenapa boleh si tak pernah ketemuan ben keluar darah cepon orang bini panika. Menurut tenggule tidak apa-apa. Kita tidak perlu praktek untuk menjawab head itu, tidak. Kalau kita sudah paham oneng ngerti detil terhadap masalah-masalah darah, maka walaupun tak pernah head, yakin 100% akan bisa menjawab masalah head kalaban sampurna. Tak usah aku betir, tak usah. Pahami dengan benar, pangarti kalaban sampurna. Ketika ada pertanyaan di orang bini, kita pasti bisa menjawab kalaban sampurna. Paham baik? Paham gitu? Pesantren paham? Tenggula mau tanya. Tenggula mau tanya. Rakira dari sisi kamah menurut santri laki head panikah semelarat. Dari sisi keamanan pelajaran head nikah sulit menurut santri laki. Setuju? Enten menurut tenggula head itu gampang, lekas paham, lekas ngerti. Semelarat takwil masdar isim tak munsoreb ini kemelarat. Takwil masdar isim tak munsoreb ini kemelarat. Belajar ilmu belawa sulit, melarat. Head gampang. Namun kamu belajar ijma' wazin adilan anis bima'rifatin roki ila akhirih melarat nampu apal mun kau cak apalah. Mun head panik kegempang ini kegempang. Tak adik celetik garontan. Asalkan kita punya kemauan untuk belajar, punya semangat untuk paham, maka yakin dan gula bisa paham. Masalah head panik kegempang. Melaratan janki buru-buru. Takwil masdar, sim tak munsoreb, ilmu nahwu, ilmu sorof karo melarat. Gempangan maksud dan gula, gempangan belajar masalah head. Itu sagu betir, itu sagu ragu untuk belajar head panika. Walaupun di kelas-kelas sambian panika belum ada pelajaran head, tidak apa-apa. Kitab head panika beli duluan, kitab apa? Mereka ada ajar tibi, baca tibi kada. Sebelum belajar di kelas-kelas atau di apa ki di forum-forum ke depan nikah ngobongi kada kama lap soma tanya di lap soma tanya ke Tan Madhuri panika insyaallah banyak tiap awal tahun ini dicetak banyak tanya ngobongi Risalatun Nisa. Makanya mun ka calon tugas saya selalu bilang kita tidak perlu pakai surat-surat ke bekelah kepacang ini ya sah tak usah aku padamu ada usah jawab idon tos abid aku juga baru tak usah cukup beliin kitab ini pekirim ke bekelah beri kamai produk pedet berapa tabata punya anyar kirim ini kah napa Risalatun Nisa surat untuk perempuan surat untuk perempuan pekirim maya ajarin surat untuk perempuan Risalatun Nisa pekirim tahu usah nulis tuntun aku padamu tak usah tak zaman sekarang yang keren
Bekelah manuila bekalan kirimin sred Risalatun Nisa, ini surat untuk perempuan. Mak belajar head orang bini. Nah, kemudian cepon gi purung melarat kapindah gi tak melarat. Nah, makin sisi gempengnya beri ke amma belajar head panikat orang. Kira-kira beri ke amma si gempang. Gempang gapi mun gempang gapi panikat. Tahu sa no. Tahu sa wat gempang gapi tak melarat tak melarat gi. Sekali lagi ya, karena waktu ampun cukup. Sekali lagi, tenggulah sebagai pengajar head berharap bagaimana nanti generasi selanjutnya di pondok pesantren Teman Sari Panikah banyak benih kalau banyak semahir masalah head. Siap iki? Siap untuk jadi penerus head di Teman Sari? Siap? Harus siap jadi generasi penerus head. Nanti kita belajar head, praktekkan di tempat tugas, balik lagi ke pondok pesantren Teman Sari, seumpama didik lagi anak bagi adik-adik kita di pondok pesantren Panikah. Berarti generasi selanjutnya Panikah tentang head ada di tangan ya segi bedeneng calon-calon tugas atau aliyah, sanawiyah yang iqdad, masih di iqdad atau di MI, itu adalah nanti mungkin akan menjadi tanggung jawab kita yang sudah ada di aliyah makin. Tapi makin Panikah Taman Sari sudah masyhur di kalangan masyarakat kita itu bahwa headnya sudah luar biasa di Taman Sari. Bagaimana nanti kalau headnya pas mandek hilang, generasi selanjutnya sobung? Ini akan jadi tak lebur Panikah. Tilaga nikah. Makanya harus siap untuk jadi generasi selanjutnya dalam masalah hukum darah atau dalam masalah head. Semoga tenggulah sarang panjenengan saja diberi kekuatan oleh Allah, diberi pemahaman dan diberi pengetahuan tentang hukum darah, tentang bagaimana kita bisa paham tentang masalah darah, dan mudah-mudahan yang sedikit Panikah bisa bermanfaat, bisa barokah, dan bisa membawa semangat yang luar biasa untuk kita lebih memahami masalah darah head. Dan tenggulah korang benlangkungah nyona pengeporah wa akhiron kita tutup kalaban pembacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.